Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahaba wa amata wa ahya wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali bersama Lena Dr. Al-Hajj untuk mengantar kita melanjutkan kajian Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid, salah satu kitab karangan Andre Kuruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Untuk mengefisienkan waktu, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Alina Kuruta untuk melanjutkan kajian kita. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li tariq al-irsyad wa ja'alana fi dari da'wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi jahadu wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Sallallahu ala Muhammad wa ala alhamdulillahi alamin. Adinda Dr. Andi Taufik selaku Mudirul Jamaah dan bedah buku salah satu karya Andre Kuruta Surula Abdurrahman Ambodale yang adalah pewaris ila ilmu faraid dan pertemuan yang lalu terkendala kita lanjutkan kajian ini oleh karena beberapa faktor ya dominan adalah kesibukan oleh karena banyaknya kegiatan sampai alhamdulillah pekan ini kami masih di Tanah Suci, baru saja menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan dan pekan ini adalah pekan-pekan terakhir keberadaan kami di Tanah Suci. Lalu sekitar 4 hari ke depan, 4 atau 5 hari ke depan kami akan bergeser ke Madinah Al-Munawwarah. Semoga saja majelis kita pada hari yang sama nanti di kota suci Madinah Al-Munawwarah bisa kembali kita lanjutkan, insya Allah, dengan harapan semoga banyak keberkahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertama, berkah karya tulis Andre Kuruta ini yang dengan segala keikhlasannya mewariskan ilmunya kepada kita semua, murid-muridnya. Sekalipun di antara kita ada yang tidak sempat berjumpa langsung dengan beliau. Melalui tulisannya inilah ilmu-ilmu beliau itu kita bisa warisi, insya Allah. Dan untuk kita wariskan lagi kepada peserta diri kita. Yang kedua, keberkahan hari Jumat. Dan yang ketiga, keberkahan Tanah Suci. Oleh karena kita sementara terakses dengan Tanah Suci, apalagi di Masjid Al-Haram, masjid yang kita agungkan
yakini kemuliaannya melebihi semua masjid yang lain yang ada di muka bumi ini. Para peserta forum majelis virtual yang kami doakan semoga suatu ketika nanti ya kita semua mendapat undangan oleh Yang Maha Kuasa untuk hadir secara manual, bukan secara virtual di kota suci Makkah Al-Mukarramah ini. Insya Allah. Amin. Sekarang kita lanjutkan bacaan kita. Kalau tidak salah ingat, pertemuan yang lalu itu kita sudah sampai pada al-mabahas as-sadis, ya, al-mabahas as-sadis, pembahasan ke-7 yang berbicara tentang fi ahwalil jaddi ma'al ikhwah, fi ahwali al-jaddi ma'al ikhwah, pembicaraan tentang hal ihwal, ya, kewarisan kakek ketika bersama dengan saudara-saudara. Dalam satu kasus itu, ya, kalau ada kakek, ada juga saudara-saudara, maka persis. Nah, itulah dimaksudkan oleh Andre Beruta di sini, fi ahwali al-jaddi mal ikhwah. Ya, perhitungan kewarisannya itu ya tidak diselesaikan secara normal, tapi itu diselesaikan secara khusus. Ya, oleh karena aturannya tersendiri, ya ada hal-hal yang menyalahi aturan umum, ya, sehingga pembahasannya pun di sini tersendiri. Sebelum kita pindah ke al-mabahas as-sabi fil hajbi, ya saya sedikit mengulas dulu, memurajaah kembali ya, hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Siapa tahu nanti masih ada yang dianggap kabur pemahamannya, maka bisa kita diskusikan kembali. Ya, semoga Allah mencerahkan hati kita untuk memahami syariat ini, untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada umat. Oleh karena ini hal yang menjadi kebutuhan umat yang sangat-sangat, ya, sedikit di antara kita ini yang memfokuskan perhatian untuk mengkaji ini. Sementara ini hal yang sangat dibutuhkan oleh umat. Ya, itulah sehingga banyak-banyak pembagian kewarisan di tengah-tengah umat itu belum diselesaikan sebagaimana tuntunan ilmu faraid. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain fi ahwalil jaddi wal ikhwati idza jattama'a al-jaddu ma'a wahidin fa aksar min al-ikhwati wal akhawat fa in kana ma'ahum sahibu fardin fal jaddi ba'dal furudi salah satu ahwalin. Ya, musannif Al-Mukarram Andre Beruta menyatakan bahwa ketika kakek bersama dengan salah seorang dari saudara-saudari itu berkumpul pada satu kasus, nah, jika mereka bersama dengan sahibu fardin, ahli waris yang mengambil bagian fardu, ya, maksudnya ahli waris yang mengambil bagian fardu itu adalah selain jadon dan akhun al-ukhtun, ya, selain, ya, ahli waris siapa saja selain dari kakek dan saudara-saudara, ya, ketika itu ikut serta dalam satu kasus, maka ya keadaannya jadon itu ada tiga. Saya ulangi, ya, ada tiga. Pertama al-muqasamah. Ya, al-muqasamah kita sudah jelaskan dulu bahwa yang dimaksud muqasamah itu adalah masing-masing ahli waris, ya, diberi bagian yang sama. Diberi bagian yang sama, sama porsinya. Namun bagiannya nanti itu
Nah, setelah dihitung secara manual, memungkinkan berbeda, tapi porsinya itu sama, itu muqasamah. Wa hiya khairul lahu, ya, fi jaddatin wa jaddin wa akhin. Itu lebih baik bagi jadon dalam kasus seperti, ya, ini yang disebutkan guru tadi sini hanya contoh kasus saja. Jaddatun fi jaddatin wa jaddin wa akhin. Ya, ketika contoh kasus seorang nenek bersama dengan seorang kakek dan seorang saudara. Nah, jadi kalau ini bagiannya ya di muqasamah, maka muqasamah yang dimaksud di situ bagiannya jadon dan akhun yang disamakan, ya, berkongsi di dalam mendapatkan bagian al-baqi. Ya, jaddaton ini sebagai sahibu fardin itu langsung diberi haknya. Sesuai ketentuan, jaddaton itu mendapatkan 1/6. Ya, maka kakek dan saudara-saudara ini ya mendapatkan al-baqi, berarti 5/6. 5/6 itulah yang dimuqasamah. Bagiannya jadon dan bagian akhun itu disamakan. Ya, masing-masing mendapatkan 1/2 dari sisa 5/6 itu. Itulah maksud muqasamah. Yang kedua sulsul baqi. Nah, sulsul baqi ini adalah 1/3 sisa. Wa huwa khairun lahu, itu lebih baik bagi jadun fi jaddatin wa jaddin wa khamsati ikhwatin. Ini contoh kasus juga. Nah, jadi ini contoh kasus, ya. Seandainya, ya, dalam kasus itu ada seorang kakek dan 5 saudara yang berkumpul. Nah, berarti kasus al-jadd wal ikhwa ini, ya, 5 saudara tambah 1 kakek. Semua saudara itu laki-laki, tambah 1 kakek berarti 6 laki-laki. Nah, kalau kepalanya semua itu 2 berarti 12 kepala. Ya, jaddaton itu ya tetap tidak berubah, diberi sesuai dengan bagiannya 1/6. Lalu 5/6 ini, 5/6 ini itu tidak dimuqasamah. Ya, beda tadi poin pertama di muqasamah langsung disamakan bagiannya. Kalau poin kedua tidak, ya, tidak dimuqasamah, melainkan kakek langsung diberi sulsul baqi 1/3 sisa. Berarti 5/6 ini, 5/6 langsung diberikan kepada kakek. Ya, langsung diberikan kepada kakek 1/3 dari sisa 5/6 itu. Kemudian 2/3 dari 5/6 itu, itulah yang dibagi kepada 5 saudara yang lain. Jadi itu dapat dipastikan bahwa pasti bagiannya kakek itu lebih banyak daripada bagiannya saudara-saudara. Betul 2/3 tapi dibagi oleh 5 orang. Kakek betul 1/3 tapi hanya sendiri yang bagi. Jadi memang harus kembali ke awal yang tidak boleh tidak. Nah, bahwa dalam kasus al-jadd wal ikhwah, kakek dan saudara-saudara, bagiannya kakek itu mesti lebih banyak daripada bagiannya saudara-saudara. Paling tidak sama. Paling tidak sama. Kalau justru bagiannya kakek lebih sedikit, maka itu pasti salah. Harus kembali ke alternatif yang lain. Ya, alternatifnya itu 1/6, kemudian muqasamah, kemudian 1/3 baki atau sulsul baki. Ya, jadi itulah kemungkinan yang kita jadikan alternatif. Kita pilih salah satu di antaranya yang lebih menguntungkan bagiannya kakek. Dan ini yang Guru tak ada memberi contoh. Dari contoh itu kita bisa pahami. Ya, kenapa misalnya pada poin pertama itu lebih baik bagi kakek kalau al-muqasamah. Ya, karena jumlah kepala kurang dari 5. Ya, jadon dan akhon itu kalau laki-laki selalu dihitung 2 kepalanya, perempuan 1, jadon kan laki-laki, akhon juga laki-laki. Ya, berarti hanya 4 kepala, 4 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, muqasamah pilihannya. Insya Allah pasti jadon tidak dirugikan. Sementara pada poin yang kedua,
pada poin yang kedua itu Anda guru tak contohkan ja'dun wa khamsatu ikhwatin. Kasus al-ja'd wal ikhwa ini yang juga disertai oleh sahibul fardin, ja'dun tambah 5 saudara. 5 saudara itu kepalanya 10 tambah ja'dun ini 2 berarti 12. 12 kepala. 12 kepala itu di atas 6. Kalau di atas 6, maka jangan lagi di mukasama. Kalau di mukasama semakin sedikit bagiannya ja'dun, semakin sedikit bagiannya ja'dun. Sementara ada jalan lain yang memungkinkan ja'dun itu mendapatkan bagian maksimal, yaitu sepertiga. Nah, kalau dikasih sulsul baki sepertiga dari sisa, maka ya ja'dun itu kalau dikatakan tadi 12 kepala, jadi 12 masing-masing 2/12. Kalau sepertiga berarti ja'dun ini sudah bisa mendapatkan 4/12. Ya, 5 saudara yang lain itu hanya mendapatkan 6/12. Nah, 6/12 tapi mereka bagi 5. Ja'dun 4/12 itu sendiri. Jadi jelas bagiannya ja'dun itu lebih banyak, lebih diuntungkan. Ya. Jadi ini Andre Gruta hanya menyebutkan contoh yang singkat, tapi di balik contoh itu kita bisa pahami rumus yang terselip. Nah, tentu pemahaman kita ini dibantu oleh literatur yang lain, ya, dibantu oleh literatur yang lain. Oleh karena Andre Gruta di sini sangat singkat penjelasannya, tapi padat. Nah, ketika kita sudah membaca beberapa literatur yang lain, insya Allah maka rumus-rumus itu bisa kita pahami dan sinkron. Contoh-contoh yang ditampilkan oleh Andre Gruta di sini. Jadi ini 2 contoh yang pertama, ya, contoh muqasamah dan contoh sulsul baki. Kita lihat yang ketiga, as-sudusu 1/6. Ya. Wa huwa khairul lahu, itu lebih baik bagi kakek. Lebih baik bagi kakek. Ya. Fi zaujatin. Fi zaujatin. Fi zaujatin. Fi zaujati wa bintaini wa ja'din wa akhin. Nah, ini ada variasi kasus yang kita lihat, ya. Wa huwa khairul lahu, 1/6 itu lebih baik bagi ja'dun, ya, fi zaujatin dalam kasus seperti zauja ada seorang istri, wa bintin ada seorang, wa bintaini dua anak perempuan, ya. Jadi zaujatun itu mendapatkan 1/8, binta ini 2 anak perempuan ini mendapatkan 2/3. Wajah dan wa akhin. Berarti ini sisa harta sangat sedikit lagi. Karena 2 anak perempuan saja ini sudah mendapatkan 2/3. Ditambah zaujatun ini mendapatkan 1/8. Jadi sisa harta kurang dari 1/3. Jadi sisanya sangat sedikit. Ya. Kalau hartanya memang juga sedikit, wah lebih sedikit lagi. Tapi kalau hartanya banyak, ya sekalipun porsinya sedikit, tetap nominalnya banyak. Dalam hal ini, Andre Gruta mencontohkan ja'dun wa akhun, seorang kakek dan seorang saudara. Wa idza lam yakum ma'ahum sahibu fardin, tidak, itu keterangan lanjutan itu. Jadi poin yang ketiga, as-sudusu, ya, 1/6, wa huwa khairul lahu, lebih baik bagi ja'dun, fi dalam contoh kasus zaujaten, seorang istri, wa bintaini 2 orang anak, wa ja'din seorang kakek, wa akhin dan seorang saudara, ya. Jadi ja'dun dan akhun ini, ya, kalau dikasih muqasamah, maka bagiannya ja'dun dan akhun itu sama. Sementara, ya,
Jadon memungkinkan mendapatkan bagian lebih banyak daripada saudara. Nah, dengan cara ya as-sudus. Jadon langsung diberi 1/6. Ya. Kalau jadon diberi 1/6, maka ahon itu mendapatkan al-baqi. Ya. Kalau dikasih harta ini, dikasih contoh kasus ini dikasih atirka, harta peninggalan, maka insya Allah ya itu bisa kita lihat bagian 1/6 itu masih jauh lebih baik, masih jauh lebih banyak daripada bagian sisa. Betul, sisa itu ada bagiannya, tapi masih lebih sedikit, relatif lebih sedikit daripada bagian jadon sekalipun hanya 1/6. Subhanallah, ini caranya Regurata berbahasa betul-betul sangat singkat, sangat simpel. Ya, tapi contoh yang singkat ini, itu temukan rumus yang bisa kita gunakan untuk semua kasus. Ya, jadi bila mana nanti kita menjumpai kasus al-jad wal ikhwah, kemudian disertai oleh ahli waris yang mengambil bagian fardu, lalu ahli waris yang mengambil bagian fardu itu akumulasinya lebih dari setengah harta yang sudah diambil, maka sisanya itu kurang dari setengah. Maka untuk mengamankan bagiannya jatuh, langsung kasih 1/6. Ya, langsung kasih 1/6. Ya, bagian baki itu kasih kepada saudara. Apakah saudara itu sendiri atau lebih dari satu, itu tidak ada masalah. Yang jelas sudah aman bagiannya jatuh itu 1/6. Ya. Jadi ini bisa kita simpulkan dari 3 contoh yang ditampilkan oleh Andre Guruta di sini dalam kasus al-jaddu wal ikhwa ma'a sahibul fardin. Begini, yang pertama, ya, jika zawil furud itu mengambil kurang dari 1/3, kurang dari 1/2 dari harta peninggalan. Kalau kurang dari 1/2 dari harta peninggalan yang diambil oleh zawil furud, maka ada 3 kemungkinan bagi jadon. Pertama, apakah muqasamah? Muqasamah itu kalau jumlah kepala 5 ke bawah. Ya. Kalau jumlah kepala 5 ke bawah, maka menguntungkan bagi satu itu kalau muqasamah. Kalau jumlah kepala 6 ke atas, saya ulangi, begini, saya ulangi ya. Kalau jumlah kepala itu di bawah daripada 6, ya, 5 ke bawah, atau di bawah, jadi kita simpelkan bahasanya supaya lebih paham. Saya ulangi dari awal ya. Kalau terjadi kasus al-jad wal ikhwah yang ditemani oleh sahibul fardin, ahli waris yang mengambil bagian fardu selain kakek dan saudara-saudara, maka dilihat dulu kalau sahibul fardin ini atau zawil furud ini mengambil harta kurang dari setengah, maka kemungkinannya jadong itu ada 3. Pertama, kalau jumlah kepala kurang dari 6, maka jadong lebih untung kalau diberi bagian muqasamah. Muqasamah, disamakan bagiannya dengan semua saudara. Ya. Kalau jumlah kepala lebih dari 6, itu tadi kurang dari 6. Kalau lebih dari 6, maka jadong itu ya lebih baik langsung dikasih 1/6. Itu lebih aman. Jadong langsung dikasih 1/6. Ya. Kalau jumlah kepalanya 6 persis, maka boleh kedua-duanya. Mungkin keliru ya. Keliru. Jadi saya ulangi dari awal lagi. Ya. Jadi saya ulangi dari awal. Nah, ketika terjadi kasus
al-jad wal ikhwah yang ditemani oleh zawil furud, ahli waris yang mengambil bagian fardu. Ya. Maka dilihat dulu, ketika ahli waris yang mengambil bagian fardu itu, nah, bagiannya kurang dari separuh harta peninggalan, maka ada 3 kemungkinan bagi jadong. Pertama, jadong diberi bagian muqasamah dengan saudara-saudara bila jumlah kepala jadon dan saudara-saudara itu kurang dari 6. Kalau lebih dari 6, maka menguntungkan jadon kalau dikasih sepertiga baki, sulsul baki. Ya, sulsul baki. Nah, kalau 6 persis, maka boleh kedua-duanya. Boleh muqasamah, boleh sulsul baki. Insya Allah, pasti bagiannya sama itu. Tidak meleset, ya. Bagiannya sama itu. Sulsul baki atau muqasamah ketika jumlah kepala itu 6 persis dan bagian yang diambil oleh zawil furud itu kurang dari separuh. Kemudian contoh berikut, kalau lebih dari separuh harta yang diambil oleh zawil furud, maka tidak perlu pusing. Pilihannya hanya satu, langsung jadong ini dikasih 1/6. Dan semua saudara itu berkongsi untuk mendapatkan bagian baki. Nah, itulah contoh yang ketiga. Ditampilkan oleh maghrur kita. Jadi kalau kita pikir betapa panjangnya bahasa yang kita ulas ini dan betapa simpelnya Ante Guru telah memberi contoh, itulah makna yang beliau sampaikan. Kita menggambarkan begitu panjang penjelasannya sehingga itu pun belum mungkin belum cukup untuk memberi pemahaman yang sebagaimana mestinya. Tapi itulah batas maksimal yang bisa kita sampaikan melalui 3 contoh yang ditampilkan oleh guru di sini. Kita lengkapi dulu. Nah, ini sambungan bacaan kita rupanya. Wa idza lam yakun ma'ahum sahibu fardin falil jadi halani. Ini sambungannya. Wa idza lam yakun ma'ahum sahibu fardin falil jadi halani. Jika tidak disertai oleh sahibu fardin, artinya al-jad wal ikhwa ini tidak ada ahli waris yang mengambil bagian fardu. Nah, murni jadon dan saudara-saudara saja yang berkumpul di dalam kasus itu. Falil jadi halani, maka bagi jadon ini ada 2 keadaannya. Yang pertama al-muqasamah. Dia mendapatkan muqasamah. Wa huwa khairul lahu, itu lebih baik bagi jadon. Fi jaddi wasalasi akhawatin. Dalam kasus seperti jadon seorang kakek wasalasi akhawatin dan 3 orang saudari. Ya, saudari. Jadi saudara perempuan maksudnya. Jadi 3 saudara perempuan ini kan 1, ya dihitung 1 saja kepala. Kakek ini 2 kepala. Berarti jumlahnya ini jadong wasalasi akhawati itu 5 kepala. Ya. Kalau di muqasamah maka jatuhnya begini. Jadon 2 kepala, akhawat ini 3 kepala, jumlahnya 5 kepala, maka jadon langsung mendapatkan 2/5. Nah, masing-masing saudara ini mendapatkan 1/5. Nah, itu muqasamah itu. Ya, disamakan bagiannya tapi tetap berbeda. Ya, tetap berbeda karena perbedaan status. Ya, laki-laki itu 2 kepalanya, 2 bagiannya. Perempuan itu 1 kepalanya, 1 bagiannya. Ya, berarti jadon mendapatkan 2, masing-masing saudari ini mendapatkan 1. Ya, jadi karena 5 kepala, jadon mendapatkan 2/5, masing-masing
saudara ini mendapatkan 1/5. Nah, itu praktek mukasamah. Nah, pasti jadong untung ya, karena 2/5 itu andai kata hartanya 10 juta, maka jadong mendapatkan berapa itu? Ya, kalau hartanya itu 10 juta, berapa bagiannya jadong? Jadong 2/5, yang lain 3/5, berarti jadong mendapatkan 4 juta. Ya, yang lain itu mendapatkan 2 juta, 2 juta. Ya, jadi 3 saudari mendapatkan masing-masing hanya 2 juta. Sendiri jadong ini mendapatkan 4 juta. Itu pasti bagiannya jadong lebih banyak. Ya. Kemudian yang terakhir, contoh sulsul mal. Ya, sulsul mal atau sepertiga harta. Jadi ini tidak dikatakan sulsul baki, tapi sulsul mal. Apa bedanya sulsul baki dengan sulsul mal? Kalau sulsul baki itu ditemani oleh ahli waris yang lain, ahli waris yang lain itu mengambil bagian fardu. Ya, selebihnya yang diambil oleh ahli waris yang mengambil bagian fardu itu namanya al-baki. Nah, sepertiga dari baki itu namanya sulsul baki. Kalau sulsul mal, sepertiga dari harta. Bukan sepertiga dari sisa, sepertiga dari harta. Nah, jadi itu bedanya. Kalau sulsul baki, sepertiga dari sisa. Nah, sepertiga dari sisa berarti ada ahli waris yang sudah mengambil bagian lebih banyak sebelumnya. Nah, jadi sudah ada ahli waris yang mengambil bagian sebelumnya. Ya. Kemudian sisanya itulah yang disebut al-baki. Sepertiga dari sisa ya, sepertiganya dari al-baki itu. Kalau sulsul mal bukan sisa, memang sepertiga dari harta. Nah, ini sulsul mal wadalika yang demikian itu fi jadin dalam contoh kasus jadong seorang kakek wa akhin, seorang saudara perempuan wa ukhtaini dan dua orang saudari perempuan. Wa akhin saudara laki-laki ya, wa ukhtaini dua saudari. Jadi saya ulangi, jadong seorang kakek, akhong seorang saudara, ukhtaini dua saudari. Jadi fi jadin satu kakek, wa akhin satu saudara, wa ukhtaini dan dua saudari. Jumlah kepala di sini ada 6. Jadon 2 kepalanya, akhun 2 kepalanya, kemudian 2 saudari ini juga terhitung 2 kepala, berarti jumlahnya 6. Ya, langsung dikasih jadon itu sulsumal sepertiga harta. Nah, kalau sepertiga harta berarti jadon mendapatkan ya 2/6. Akhun mendapatkan ya juga 2/6. Nah, kemudian jadi jadon mendapatkan 2/6. Akhun dan ukhtaini ini yang mendapatkan al-baki. Ini yang mendapatkan al-baki. Ya, dari al-baki itu ya sisa harta masih 4/6, diambillah 2 oleh akhun karena selalu lidzakari mislu hadzil unsayain. 2/1 itu hukum yang masih berlaku di sini. Itu nanti tidak berlaku ketika pada auladul li'um. Ya, itu sudah kita bahas ya. Kalau akhul syakik, kemudian akhul li abin, ya, ikhwatun syakik, ikhwa lil ab, ya, 2/1 itu tetap berlaku. Ya. Jadi akhun dan ukht, wa akhin wa ukhtaini, ya, 2 ahli waris ini atau 3 ahli waris ini, akhun dan ukhtaini itu mendapatkan al-baki, sisa. Ya. Siapa yang mengambil sebelumnya ini jadong, yang diambil oleh jadong adalah sepertiga. Jadi andai kata
eh, apa 12 juta, nah, hartanya itu 12 juta, maka sepertiga dari 12 juta itu adalah 4 juta. 4 juta langsung diambil oleh Jadong. Ya, 4 juta langsung diambil oleh Jadong. Kemudian 8 juta siapa yang ngambil? 8 jutanya ini, itulah yang sisa. Diambil oleh akhin dan ukhtaini. Ya, 8 juta itu. Dari 8 juta itu, ya, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Maka aku mendapatkan 4 juta, masing-masing saudari perempuan itu mendapatkan 2 juta, 2 juta. Nah, maka selesailah pembagiannya harta. Ini tambahan penjelasan untuk ahwal al-jaddi wal ikhwah. Ya, yang pertemuan sebelumnya dulu kami sudah sampaikan bahwa memang inilah pembahasan kewarisan yang sedikit rumit dari pembahasan-pembahasan yang lain, oleh karena begitu banyaknya cabang-cabang pembagian yang membingungkan, ya, jadi mesti dipahami satu persatu. Dan saya pikir penjelasan ini tidak cukup untuk mengantar kita memahami kasus al-jad wal ikhwah ini sebagaimana mestinya. Jadi perlu ada kajian-kajian lanjutan dan mungkin sedikit waktu yang tersisa kita bisa manfaatkan kalau ada pertanyaan satu orang, karena di sini waktu asar sudah menjelang masuk. Silakan Dinda Dr. Taufik untuk memandu. Ya, terima kasih banyak Guru Tak dari Masjidil Haram Al Mukarramah, dan berkah kajian kita malam hari ini. Di kita pada malam hari ini ada satu orang yang raise hand atas nama Yadri Al-Ash'ari. Dengan hormat kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abe puang guru tak yang kahi oleh Allah. Amin. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan bertanya pada malam hari ini. Yang kami ingin tanyakan di sini, puang, tentang kakek sahih, kakek dari jalur mendapat waris fardu, dan dijelaskan dalam jadwal ikhwah. Terus kenapa kakek dari jalur ibu tidak mendapat ahli zawil, termasuk zawil arham, dan tidak mendapat zawil fardu, sedangkan kalau ditinjau ke atas kakek dari ibu itu tidak ahli waris fardu, tapi mendapat zawil arham, karena jalur ibu itu lebih kuat kalau atas. Tapi itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Ya, begini. Jadi Ananda Yadri ini anaknya Guru Tak Ash'ari ini. Yang bertanya, kalau tidak salah simak tadi yang pertama, kenapa Ja'datun itu, ya, kenapa Ja'datun, kenapa tadi Ja'datun itu tidak dibedakan sementara Ja'dun dibedakan, begitu kan? Afwan Syekh, kenapa kakek dari jalur ibu itu tidak termasuk zawil fardu, sedangkan kalau dari jalur ibu itu ke atas lebih kuat. Kalau ke atas dari jalur ibu itu kan lebih kuat. Kenapa kakek dari jalur ibu itu tidak mendapat ahli zawil fardu? Kenapa dia termasuk zawil arham? Ya. Begini. Beda Ja'dun dengan Ja'datun. Ya. Kalau Ja'dun itu ada Ja'dun sahih, ada Ja'dun ghairu sahih. Yang Ja'dun sahih itu adalah
kakek dari pancar bapak. Jadun ghairu sahih itu kakek dari pancar ibu. Pertanyaannya, kenapa dari pancar bapak itu dapat, pancar ibu tidak? Ya, seolah-olah dalam hal ini justru yang lebih kuat itu dari pancar bapak, pancar ibu tidak. Sementara yang kita pahami dari pancar ibu itulah yang kuat. Jadi untuk menentukan kewarisan mana yang lebih kuat, apakah pancar bapak atau pancar ibu, sebenarnya tidak terukur dari situ kalau kita melihat ya. Ada kalanya dari pancar, saya tidak mengatakan bapak atau ibu, tapi wanita dan laki-laki. Terkadang laki-laki itu lebih kuat, terkadang juga perempuan lebih kuat. Tidak selalu laki-laki kuat dan tidak selalu perempuan lemah, kadang sebaliknya. Dalam contoh jadong ini kelihatannya pancar ibu itu lemah, pancar bapak ini kuat karena jadong sahih itu zawil furud. Sementara jadong sahih itu dari pancar bapak adalah zawil furud. Sementara jadong ghairu sahih dari pancar ibu itu zawil arham. Tapi kalau kita lihat lagi jaddatun itu nenek. Nenek itu semua sahihah. Ya, dari pancar bapak, pancar ibu semua dapat kewarisan. Ya. Berarti dalam hal ini perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Kakek kan laki-laki. Ya, kalau dia dari pancar ibu dia jatuh, dari pancar bapak baru dapat. Sekalinya nenek dari pancar bapak, pancar ibu semua dapat. Nah, semua dapat itu. Lagian ini nenek dari pancar ibu, hanya dimahjubkan oleh ibu. Sementara nenek dari pancar bapak dimahjubkan oleh bapak dan ibu. Nah, jadi dari pancar ibu lebih kuat lagi. Jadi itulah sehingga unik ini kewarisan. Ya, tidak bisa dikatakan bahwa sistem kewarisan Islam itu maskulin atau feminin, tidak bisa ditebak seperti itu kalau dipahami kewarisan Islam ini secara totalitas. Ya, tidak maskulin dan tidak feminin. Ya, tidak mengunggulkan laki-laki dan tidak melemahkan perempuan. Kadang justru sebaliknya. Sehingga disitulah nilai keadilannya. Sesekali memang pancar laki-laki lebih kuat, tapi sesekali juga justru pancar perempuan lebih kuat. Jadi yang terlintas di pikiran kebanyakan orang itu ketika berbicara tentang kewarisan Islam hanya lizzakari mislu hadzil unsayain, selalu 2:1. Hanya sesempit itu yang mereka pahami. Tapi kalau dikaji secara totalitas, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak selalu 2:1 itu berlaku. Coba nanti ketika kita kemarin mengkaji itu bagian sepertiga, as-sulus, ya, bagian sepertiga itu, ya, ukhtol li ummin dan akhul li ummin tidak dibedakan. Padahal ukhtol li ummin itu kan perempuan, akhul li ummin laki-laki, saudara seibu yang laki-laki, saudari seibu yang laki-laki, bagiannya disamakan, masing-masing satu. Ya. Kenapa demikian? Inilah uniknya kewarisan Islam. Tidak boleh dipahami hanya secara parsial, harus diteliti secara totalitas, sehingga nilai-nilai keadilannya itu bisa tampak. Saya pikir Anda yang bertanya sekian dulu untuk sementara. Ini ya pengunjungnya Masjid Al-Haram ini semakin mulai padat karena waktu asar sudah mendesak. Ya, sedikit lagi kami harus bergeser dari tempat ini. Ya. Dan sebelum askar ini datang, kita cepat-cepat baca doa dulu. Kami mendoakan kita semua. Ya, semoga saja di lain waktu kita diundang oleh Allah untuk hadir secara bersama-sama di tempat ini. Insya Allah. Ya, demikian Dinda. Ya, untuk berkahnya pengajian kita, kami dengan hormat untuk terutama mengakhiri dengan doa. Fadal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa atba'i ajma'in wa ba'd. Allahumma allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min ha'ula'il arba'. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatan Gurutta bersama kita pada malam hari ini langsung dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah. Sehat-sehat sih sampai tanah air kembali. Terima kasih pula kepada para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Kita akhiri pengajian hari ini. Taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.